Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, insyaallah pada pertemuan saat ini kita akan kembali melanjutkan kajian Jumat dengan pembahasan adab-adab di hari Jumat. Pada pertemuan saat ini kita masih fokus membahas adab-adab di hari Jumat, dan nanti insyaallah setelah ini tema ini selesai, kita akan masuk ke tema selanjutnya tentang adab-adab salat Jumat. Jadi ada pembahasan tentang adab-adab di hari Jumat, ada juga pembahasan tentang adab-adab di dalam sholat Jumat. Dan kita sudah membahas 4 adab di hari Jumat pada pertemuan sebelumnya. Faedah ini kita ambil dari buku Panduan Ibadah Ramadan dan Hari Raya yang saya tulis dengan disertai kata pengantar dari Ustadz Aminur Ba'ith hafizahullah. Dan di pembahasan ini berada di bab terakhir ya. Bagi pemirsa Akhyar TV yang sudah memiliki bukunya, silakan bisa menyimak di bab terakhir di halaman 200 kalau tidak salah. Baik, kita masuk pada amalan atau adab di hari Jumat yang bisa kita amalkan. Yang kelima adalah banyak berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil jumu'ati sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli fasa'alallaha khairan illa a'tahu wa qala biyadihi wa wada'a unmulatahu 'ala batnil wusta wal khinsiri qulna yuzahiduha atau kama qala sallallahu." Kata Nabi sallallahu, pada hari Jumat terdapat waktu yang tidaklah seorang hamba, seorang muslim mengerjakan salat dan berdoa kepada Allah di waktu tersebut kecuali Allah akan mengabulkannya. Dan beliau juga memberi isyarat dengan tangannya dan meletakkan ujung jari-jarinya pada jari tengah dan jari kelingking. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, nomor hadis 4884. Nabi SAW memberikan suatu kabar bahagia untuk kita yang sangat mengharapkan ampunan Allah Azza wa Jalla, sangat mengharapkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, karena mungkin kita saat ini sedang menghadapi berbagai macam masalah hidup, sedang merasakan berbagai macam penyakit, sedang menghadapi berbagai macam kesulitan. Maka berdoalah kepada Allah di antara waktu mustajab yang sangat spesial. Allah peruntukkan untuk kita bisa berdoa kepada Allah, bisa curhat kepada Allah, yakni ketika di hari Jumat. Di sini kata Nabi, pada hari Jumat terdapat suatu waktu yang seorang hamba ini kalau dia berdoa kepada Allah, maka ketika berdoanya di waktu tersebut, Allah akan mengabulkannya. Saking dekatnya, saking singkatnya waktu yang tersedia, Nabi SAW memberikan suatu isyarat dengan tangannya dengan meletakkan ujung jari-jarinya pada jari tengah dan jari kelingking. Kurang lebih seperti ini, saking terbatasnya waktu tersebut, tidak banyak.
rasanya mungkin di antara umat Islam termasuk kita pernah berbelanja di online shop, toko-toko online, misalkan di momen promo sale atau flash sale yang waktunya hanya 1 jam. Biasanya kita akan manfaatkan waktu yang terbatas dan stok barang yang terbatas dan pembeli yang tidak terbatas. Ini worth it tidak ya? Coba kita baca ulasannya. Kita baca review-reviewnya di YouTube, di Google. Kemudian kita sesuaikan dengan uang kita. Kalau ini uangnya ada tapi bentrok dengan kebutuhan lain, konsekuensinya harus ada yang ditunda uang kita. Agar bisa memanfaatkan menempuh suatu kebutuhan di momen tersebut. Karena terbatasnya waktu tersebut. Semuanya bersegera. Makanya tidak heran stok berapapun yang ada di promo online shop ataupun di flash sale tersebut, misalkan di momen 11.11 atau 12.12, itu sold out-nya cepat, lakunya cepat. Apalagi barang-barang yang banyak diminati seperti halnya handphone, mungkin juga pakaian atau mungkin furnitur rumah. Di sini Allah Azza wa Jalla sudah menjadikan suatu kabar adanya waktu yang kalau kalian berdoa di waktu tersebut Allah akan mengabulkannya. Tapi waktunya terbatas. Tapi ingat, meskipun terbatas, tidak sesingkat waktu flash sale. Karena nanti ada pembahasan kapan lebih tepatnya waktu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW yang ada di hari Jumat yang kalau seorang hamba berdoa pasti dikabulkan. Segera manfaatkan waktu yang sangat singkat ini untuk berdoa kepada Allah, untuk mengeluhkan semua permasalahan hidup, menyampaikan semua kebutuhan hidup, menceritakan setiap rencana hidup yang kita miliki dengan kekhusyuan, ketulusan. Karena kita berbicara kepada manusia saja, kalau sesuatu yang kita keluarkan dari lisan kita berasal dari hati, insya Allah akan mudah sampai kepada hati. Akan mudah diterima oleh orang yang sedang berbincang dengan kita. Nasihat-nasihat mudah menyentuh hatinya. Layaknya doa. Kalau kita ungkapkan doa tersebut pada Allah Azza wa Jalla dengan adab-adab doa, nanti kita akan belajar tentang adab-adab berdoa. Karena adab-adab berdoa ini akan menjadi sebab doanya mudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah akan prioritaskan untuknya dikabulkan. Berkaitan dengan hadis tadi, terdapat beberapa pendapat dari para ulama tentang waktu mustajab yang dimaksudkan dalam hadis tersebut yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dari sekian banyak pendapat yang saya temui, setidaknya ada 2 pendapat yang lebih kuat. Jadi saya ringkaskan lagi di antara perselisihan para ulama tentang penentuan waktu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut, agar para pembaca atau para pemirsa bisa lebih mudah dan fokus memahami dan mempelajari alur ilmu yang tertuang dalam buku ini. Di antara pendapat yang kuat ada 2. Pertama, ketika imam atau khatib naik mimbar hingga selesai sholat Jumat. Jadi pendapat yang pertama yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW yang tentang waktu yang berada di hari Jumat kalau seorang hamba berdoa pasti dikabulkan, yang sangat singkat seperti jari Nabi SAW yang ditempelkan ya seperti ini kurang lebih, karena saking singkatnya, saking dekatnya, saking terbatasnya. Ya. Nabi SAW mengisyaratkan dengan menempelkan ujung-ujung jari-jarinya pada jari tengah dan jari kelingking. Pertama, ini ketika imam atau khatib naik mimbar hingga selesai salat Jumat. Dalilnya adalah dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bercerita. Kata beliau, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadaku, apakah kamu pernah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW perihal satu waktu mustajab pada hari Jumat?
Abu Burdah berkata, aku menjawab, ya, aku mendengarnya. Lalu berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aku mendengarnya dan berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktunya adalah antara imam duduk di mimbar dan hingga selesai salat Jumat. Di sini maksudnya adalah berarti ketika si imam naik mimbar. Ini biasanya di masjid-masjid yang sudah menerapkan sunnah, maka azannya dimulai setelah imam naik mimbar mengucapkan salam, lalu duduk. Nah, ketika naik mimbar kemudian mengucapkan salam dan duduk, maka menurut pendapat ini di waktu saat imam naik mimbar dan duduk sudah dimulai waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Best moment terbaik untuk mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, hingga berakhir pada salat Jumat selesai, yakni pada saat salam. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor hadis 1409. Pendapat ini juga dipilih oleh Imam Muslim, Imam An-Nawawi, Imam Al-Qurtubi dan ulama-ulama lainnya rahimahumullah. Jadi sekali lagi, pendapat yang pertama mengatakan waktu mustajab yang dimaksudkan oleh Nabi adalah waktu pada saat imam naik mimbar dan berakhir ketika salat Jumat berakhir, ini ketika salam. Adapun kedua, pendapat yang kedua tentang waktu mustajab yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis tersebut adalah setelah asar hingga terbenamnya matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul jumu'ati thinta asyrata yuridu sa'atan la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-asr." Kata Nabi, hari Jumat itu ada 12 jam. Yakni mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore, yakni maghrib. Berakhirnya hari Jumat. Karena pergantian hari dalam kalender Hijriyah adalah ketika masuk waktu maghrib. Kalau udah maghrib, udah berubah. Kalau Masehi kan no. Begitu. Kemudian kata Nabi, hari Jumat itu ada 12 jam. Dan tidak didapati seorang muslim pun yang meminta atau berdoa kepada Allah kecuali Allah Azza wa Jalla akan mengabulkannya. Maka bersegeralah untuk mendapatkannya pada waktu-waktu akhir setelah salat asar. Hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 854. Kata Nabi di pendapat kedua ini bahwa yang dimaksud dengan waktu mustajab ini pada hari Jumat itu terdapat 12 jam. Dan tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, pasti Allah akan berikan. Pasti Allah akan mengabulkannya. Maka kata Nabi, dengan adanya waktu tersebut, bersegeralah untuk mendapatkan pengabulan doa dari Allah Azza wa Jalla. Dan waktunya berada di akhir hari Jumat setelah salat asar. Berarti ketika salat asar berkumandang, waktu salat asar masuk, kita salat, setelah salat itulah baru dimulainya waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Hingga berakhir di masuknya waktu salat maghrib. Pendapat yang kedua ini dipilih oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah, dan pendapat ini yang lebih dikenal, lebih dianggap masyhur di kalangan para ulama. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah bertanya sementara Rasulullah SAW sedang duduk. Dalam kitabullah kami mendapati satu waktu di hari Jumat. Tidaklah seorang mukmin pada waktu tersebut berdiri salat dan meminta sesuatu kepada Allah, kecuali dia memenuhinya, kecuali Allah mengabulkannya.
Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarat kepadaku atas sebagian waktu. Lalu aku berkata, kamu benar atas sebagian waktu. Aku tanyakan, kapan waktu tersebut? Dia menjawab, di akhir waktu siang hari. Aku bertanya, bukankah itu waktu salat? Dia menjawab, benar, sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila salat, kemudian duduk dan tidak ada yang menahannya untuk duduk kecuali karena menunggu salat, maka dia pun terhitung sedang mengerjakan salat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 1129. Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dari dua pendapat yang sudah kita kaji tadi tentang waktu mustajab itu, yang pertama dikatakan adalah ketika imam naik mimbar hingga berakhirnya salat Jumat, dan pendapat kedua yang mengatakan setelah salat asar hingga berakhirnya salat Jumat, berakhirnya hari Jumat, yang dimasuknya waktu maghrib karena sudah masuk hari Sabtu. Maka dari dua pendapat tersebut, maka pendapat yang lebih kuat dan mendekati pada kebenaran insyaallah adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa waktu mustajab yang dikatakan oleh Nabi SAW yang ada di hari Jumat, yang apabila seorang hamba berdoa pada waktu tersebut pasti Allah kabulkan, adalah pada waktu setelah salat asar di akhir hari Jumat hingga masuknya waktu salat maghrib di hari Sabtu. Penjelasan Ibnu Hajar bisa dilihat dalam kitabnya Fathul Bari jilid 11 halaman 199. Di sini saya mengajak pada kaum muslimin, rasanya kalau kita sudah mulai terbiasa berdoa di luar waktu mustajab ataupun di dalam waktu mustajab, di salah satunya, atau di kedua waktu mustajab, atau di 3 waktu mustajab, atau di 4 waktu mustajab, Masya Allah, ini salah satu momen terbaik untuk meminta kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, untuk mengeluh kepada Allah, untuk bercerita kepada Allah, untuk meminta bantuan dan pertolongan Allah. Tapi ingat, waktu yang spesial seperti ini tidak semua hamba bisa mendapatkannya, bisa melakukannya. Di suatu waktu pernah terjadi pada diri saya. Alhamdulillah, taufik Allah mudahkan saya bisa membiasakan diri untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di setiap keadaan, di luar waktu mustajab, di dalam waktu mustajab, hingga di tempat-tempat mustajab. Qadarullah masyaallah, karena kesibukan pada satu lagi safar dan adanya obrolan saya dengan istri atau dengan anak-anak, akhirnya sampai maghrib, sampai rumah, saya baru ingat, sekarang maghrib, udah maghrib, tadi asar saya, berarti penghujung hari Jumat, saya tidak berdoa dong. Allah astaghfirullahaladzim. Ada rasa penyesalan, rasa kerugian. Mungkin kalau dikatakan secara umum, seperti halnya orang yang melihat adanya barang yang dibutuhkan di online shop, terus ternyata masih di waktu mustajab mungkin, atau di waktu flash sale-nya, tapi stoknya udah habis. Aduh, sayang sekali, saya tidak kebagian barang ini. Atau barangnya memang masih tersedia, tapi sudah tidak promo karena sudah kelewat dari waktu promo sale-nya atau flash sale-nya. Nyeselnya bukan main. Kalau lebih seperti itu, nyesel, meskipun tingkat penyesalannya berbeda. Saya merasakan adanya kerugian yang sangat besar, tekor bandar, istilahnya seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Ketika seorang hamba yang penuh dengan banyak dosa berdoa kepada Allah di luar waktu mustajab saja, Allah kabulkan. Karena Allah sudah menjanjikan, berdoalah, memintalah kepadaku, maka aku akan berikan untuk kalian, aku akan kabulkan untuk kalian. Perintah Nabi SAW ini berlaku bukan hanya di waktu mustajab, di semua waktu. Di sini subhanallah, karena malasnya kita saja, buruk sangkanya kita saja kepada Allah,
Terlalu dramatis kita itu. Ya Allah, aku banyak dosa. Nah, kayaknya nggak pantas untuk saya berdoa. Pasti nggak akan dikabulkan. Salah. Justru semakin kotor pakaian kita, harus semakin sering dicuci. Disikatnya jangan pelan-pelan. Harus ulet. Kering cuci lagi, kering cuci lagi. Semakin tebal dosa kita, semakin sering minta ampun pada Allah. Semakin susah hidup kita, semakin minta kepada Allah. Semakin sakit rasa kita, tubuh kita, minta kepada Allah kesembuhan. Terus minta. Kata Nabi, barang siapa yang ingin diingat oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, maka banyak-banyaklah mengingat Allah ketika lapang, ketika senang. Barang siapa yang ingin Allah tolong pada kondisi susah, maka banyaklah berdoa kepada Allah. Banyak-banyaklah meminta tolong pada Allah dalam keadaan mudah, dalam keadaan senang. Karena banyak di antara kita tuh doa itu kalau lagi susah, doa itu kalau lagi sakit, doa itu lagi sempit, doa itu kalau lagi nggak punya uang. Kalau lagi senang, lagi sehat, lagi punya uang, boro-boro nggak ada waktu untuk berdoa. Kalau kita punya kelakuan dan pemahaman seperti itu, kayaknya kita sama dengan orang-orang Majusi, orang-orang yang menyembah api. Allah Azza wa Jalla menceritakan kebiasaan orang Majusi. Orang-orang Majusi ini kalau lagi senang, lagi banyak uang, mereka menyembah api. Tidak mau menyembah Allah Azza wa Jalla. Tidak mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Boro-boro, tidak sama sekali. Tapi ketika dalam keadaan sempit, dalam keadaan berbahaya, dalam keadaan yang genting, dalam keadaan tidak punya uang, mereka tidak ingat pada Allah. Mereka baru ingat pada Allah. Mereka baru merasa butuh pada Allah. Pada suatu keadaan, orang-orang Majusi berada di tengah laut, menggunakan perahu, dengan ombak yang sangat kencang. Bayangkan tengah laut, ombak besar. Gak ada pilihan lain. Karena untuk ke tepi laut masih jauh. 50-50 antara selamat sama tidak selamat. Atau mungkin persentasenya lebih besar tidak selamat. Karena ombaknya sangat kencang. Ini perahu loh. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, tolonglah kami. Kami akan beribadah kepadamu. Baru merasa butuh pada Allah pada saat sempit. Tapi lihat, karena meminta kepada Allahnya dalam keadaan sempit doang, dalam keadaan susah doang, dalam keadaan darurat doang, tidak Allah kabulkan. Allah biarkan mereka tenggelam. Karena sekalinya pun mereka ini sampai ke tepi laut dengan selamat, mereka akan kembali seperti biasa, menyembah api, tidak merasa butuh pada Allah, lupa dengan Allah. Ya mungkin kalau ada istilah yang lebih menyakitkan dari peribahasa kacang lupa dengan kulitnya, itu lebih layak untuk orang-orang yang memperlakukan Allah dengan seperti itu. Termasuk diri kita. Ingat Allah jangan dalam keadaan sempit saja, dalam keadaan sedih saja, jangan dalam keadaan susah saja. Susah senang, ingat Allah. Lapang ataupun sempit, tetap berdoa kepada Allah. Kalau kita mau ditolong oleh Allah, diingat oleh Allah dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, berdoalah, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Saya sarankan kalau kalian safar,
Sebagaimana Nabi SAW memberikan contoh, mulai berangkat di hari Kamis. Atau kalau safarnya kalian hanya sebentar, berangkatnya di hari Jumat saja. Agar nanti kalian setidaknya bisa mendapatkan 2, 3, atau 4 waktu mustajab. Pertama, kalian dalam keadaan safar, waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang kedua, kalian akan menemui penghujung hari Jumat, yaitu pada asar di hari Jumat, insya Allah. Ini waktu mustajab 2. Atau kalian bertepatan dengan hujan turun. Ya, hujan turun berarti di sini kalian mendapatkan 3 waktu mustajab. Atau kalian safar, kalian sedang menghadapi hujan di daerah tersebut, dan ingat, termasuk waktu mustajab adalah antara azan dan iqamat. Ketika azan salat wajib berkumandang, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kemudian sambil menunggu iqamat, kalian berdoa kepada Allah. Karena kata Nabi SAW, setelah azan dikumandangkan, pintu langit terbuka, doa-doa dikabulkan. Maka di sini minimalnya kita bisa mendapatkan 2 atau 3 waktu mustajab untuk menyampaikan semua kebutuhan kita, menceritakan semua beban hidup kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian amalan di hari Jumat atau ada di hari Jumat yang ke-6 yang bisa kita lakukan adalah berhubungan badan atau bersetubuh atau berjima. Kita akan bantah anggapan yang keliru tentang adanya sunnah Rasulullah. Sunnah Rasul ini maksudnya adalah berhubungan intim, berjima, bersetubuh, berhubungan badan di malam Jumat. Ternyata yang benar bukan di malam Jumat, tapi di hari Jumat, yakni di pagi harinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassala waghtasala wa ghada wa batakara wa dana minal imami wa lam yalghu kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin siyamuha wa qiyamuha." Kata Nabi, barang siapa menggauli istrinya, bersetubuh dengan istrinya, berjima dengan istrinya, dan mandi, lalu dia bersegera berangkat ke masjid sedini mungkin, sesegera mungkin, serta mendekat kepada imam, duduknya di tempat yang paling dekat dengan imam. Ini di shaf pertama. Kalau bisa di shaf pertama dan di tengah. Ingat, dimulainya shaf adalah di depan dan di bagian tengah. Karena di bagian tengah lah yang terdekat dengan imam. Bukan di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Ini diantara adab-adab dalam berbaris atau membuat shaf salat atau shaf dalam ibadah. Kemudian, dan dia tidak melakukan hal yang konyol, hal yang sia-sia. Maka ketika melakukan rentetan atau rangkaian kondisi tersebut, maka di setiap langkahnya diterhitung seperti amalan 1 tahun disertai puasa dan sholat malam. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i nomor hadis 1364. Bayangkan, ini kita akan bakal panen pahala setiap pekan. Bukan per 3 bulan. Bukan per 6 bulan. Kita mendapatkan upah bukan per sebulan. Bukan setiap bulan, tapi bisa setiap pekan. Kata Nabi, barang siapa yang menggauli istrinya, yang berjima dengan istrinya, yang bersetubuh dengan istrinya, kemudian dia mandi, apalagi mandi bersama-sama. Ini di antara sunnah Rasulullah SAW adalah makan bersama istri, atau makan di satu tempat dengan istri, minum di satu tempat dengan istri, dan mandi bersama istri. Sebagaimana Nabi SAW pernah mencontohkannya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu setelah dia berjima dengan istrinya, lalu dia mandi. Kalau mandi di sini bisa berdua, bisa masing-masing. Maksudnya mandi jinabah dan mandi Jumat, karena di antara sunnah salat Jumat adalah mandi. Dan mandi di sini bukan mandi biasa, tapi mandi jinabah. Mandi seperti mandi junub yang disyariatkan untuk dilakukan, disunnahkan untuk salat Jumat. Di sini digabungkan salat Jumat mandi jinabahnya karena jima dan karena akan salat Jumat. Kemudian dia berangkat ke masjid sebisa mungkin, lebih cepat lebih baik.
lebih dini gitu kan. Mungkin rate-nya dimulai dari pukul 8 atau pukul 9. Kemudian setelah dia berangkat ke masjid, sebisa mungkin lebih cepat, lebih baik. Kemudian dia mencari tempat duduk yang dekat dengan imam, dengan khatib. Begitu di sop pertama, atau kalaupun tidak di sop pertama, di sop selanjutnya, tapi di bagian tengah, yang terdekat dengan imam. Kita bisa hitung aja. Kalau saya ambil sebelah sini, kayaknya lebih dekat nih. Tapi kalau saya ambil sebelah sana lebih jauh. Nah, itu kita bisa memperhitungkan di jarak. Keempat. Yang kemudian kelima, dia tidak melakukan hal yang konyol. Dia tidak melakukan hal yang sia-sia selama di masjid sambil menunggu imam datang. Maka dia mendapatkan pahala di setiap langkah dia menuju masjidnya, amalan 1 tahun yang disertai dengan sholat malamnya. Yang kalau kita mungkin rutin setiap malam selama 1 tahun, ibadah siang dan malam, siangnya dengan ibadah, puasa, malamnya dengan sholat, sepertinya susah, sepertinya tidak bisa. Kalau bisanya mungkin kalau kata Rasulullah kekapengan ya, kadang bisa kadang tidak. Tapi ini dengan amalan yang udah masya Allah nikmat, berhubungan istri kan nikmat. Bahkan para pemirsa bisa membaca tulisan saya tentang manfaat jima, manfaat berhubungan intim. Karena website belum bisa diakses, bisa dilihat dalam halaman Facebook Khiar TV. Judulnya halaman Facebook Khiar TV, di halaman Facebooknya atau halaman Facebooknya atas nama saya Abu Humairah Muhammad Fadli. Judul tulisannya manfaat jima. Saya jelaskan di situ bahwa para ulama itu kalau mereka mau belajar, mereka mau menulis karya ilmiah, mereka suntuk, mereka butek pikirannya, butuh penyegaran, mereka mendatangi istri-istri mereka, lalu berhubungan intim. Setelah itu muncullah kesegaran, keceriaan, dan otak yang fresh. Ide-ide itu muncul. Nah, termasuk di sini kita mau sholat Jumat, kita mau beribadah pada Allah. Bukan hanya tampilan yang bagus, fisik pun harus bagus, harus indah. Dan ingat, akal kita pun harus fresh, agar tidak ngantuk. Ini keciri nih. Yang biasa di sholat Jumat yang ngantuk, seolah-olah waktu khutbah berlangsung itu waktu terindah, waktu ternyaman untuk tidur. Ya, khatibnya mengatakan innal hamdalillah. Jamaahnya ada yang mengatakan bismika Allahumma amutu ahya. La haula wala quwwata illa billah. Di situ kita diberikan ilmu. Ada orang dikasih uang gak mau. Padahal uang atau hadiah ini besar nilainya. Apalagi ini ilmu. Lebih besar dari apa yang kita katakan besar dari segi uang. Kita tidur. Loyo. Coba kalau kita terapkan amalan ini. Pagi-pagi di pagi hari Jumat kita berhubungan intim. Lalu mandi. Setelah itu kita bersegera berangkat ke masjid dengan penampilan yang indah. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, berhiaslah ketika setiap masuk masjid, berpakaian dengan pakaian yang terbaik, yang indah, ya. Dan antara warna yang terindah adalah warna putih. Setelah itu kita mengenakan wangian, berangkat ke masjid segera mungkin, kalau bisa jalan kaki. Kalau yang jauh yang pakai kendaraan juga tidak masalah, insya Allah. Setelah itu kita cari tempat duduk, tempat sholat yang dekat dengan imam, dengan khatib. Maksudnya tempat sholatnya yang di depan itu, mimbar ataupun tempat sholatnya. Kan biasanya bersebelahan tuh. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang konyol. Ya, hal yang konyol itu sebetulnya hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita tanya kenapa saya begini ya, perintahnya dari Allah dan Rasulnya nggak ada. Ya udah, nggak usah lakuin. Seperti hal misalkan maaf ya kan, kebiasaan kita yang suka berdendang, atau mungkin menggulung-gulung sejadah, atau begini-begini, gitu kan? Zaman-zaman dulu kan begitu. Atau hal-hal konyol lainnya yang tidak bermanfaat, yang sia-sia.
dia tidak melakukannya sampai sholat selesai, maka akan mendapatkan pahala di setiap langkah sholat dia, langkah dalam menuju masjidnya, 1 tahun amalan puasa dan sholat malam sampai 1 tahun. Padahal yang kita lakukan hanya beberapa jam. Inilah bentuk maha pemurahnya Allah. Amalan yang sedikit yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan ittiba, mengikuti sunnah Nabi, Allah balas dengan amalan yang sangat dahsyat. Yang kalau kita lakukan secara manual, belum tentu bisa. Jadi, waktu berhubungan intim, berjima, bersetubuh dengan pasangan yang halal yang mendapatkan pahala, yaitu di hari Jumat, di pagi harinya, atau di pagi hari Jumat, bukan di malam Jumat. Karena hadis ataupun riwayat yang dibawakan bagi mereka yang meyakini adanya berhubungan intim di malam Jumat itu tidak sahih. Dalam riwayat yang lain, man ightasala yaumal jumu'ati wa ghassala wa bakara wa btakara wa dana wa istama'a wa ansata kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Kama sallallahu. Kata Nabi, barang siapa yang mandi di hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota tubuh lainnya, lalu dia pergi di awal waktu atau dia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu dia mendekat kepada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti pahala puasa dan salat setahun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor hadis 456. Hadis ini sebetulnya solusi. Hadis yang kedua ini solusi bagi kita yang mungkin qadarullah masya karena kesibukan suami atau kesibukan istri akhirnya tidak bisa berhubungan intim di pagi hari Jumat. Maka tidak masalah. Yang penting kita sebelum salat Jumat kita mandi jinabah, kita mandi junub, yakni dengan mencuci kepala dan anggota tubuh kita seperti yang sudah kita ketahui tentang aturan mandi jinabah. Setelah mandi jinabah, meskipun kita tidak berjima, tidak berhubungan intim dengan istri kita atau suami kita, kita langsung aja ini kita berbicara laki-laki ya. Kita tidak berhubungan intim dengan istri kita langsung mandi jinabah. Dan inilah di mandi jinabahnya bukan karena jimanya, bukan karena hubungan intimnya, bukan bersetubuhnya, tapi karena memang untuk sholat Jumat mandi jinabahnya. Dan dia pergi ke masjid di awal waktu, dan dia pergi minimalnya, walaupun dia tidak bisa pagi-pagi, tidak bisa sedini mungkin, tidak bisa segera mungkin karena mungkin bekerja atau mungkin berdagang. Lebih pada kalau berdagang kan lebih fleksibel, memungkinkan untuk kita bisa lebih segera. Nanti lanjut lagi setelah sholat Jumat mungkin jualannya. Bagi kita yang mungkin bekerja yang mungkin boleh keluar jam kerja itu jam 11 misalkan, tidak masalah. Yang penting kita masih bisa menemui khutbah pertama. Setelah itu kita mencari tempat duduk dekat dengan tempat sholatnya imam atau khutbahnya imam. Kemudian kita mendengar khutbah dengan khusyuk, dengan fokus, diam, enggak ngantuk, enggak tidur, fokus. Maka kita pun akan mendapatkan setiap langkah kaki kita terhitung seperti pahala puasa dan salat dalam setahun. Hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 456. Dan di sini hadis ini ada yang mengatakan maksud dari mana ghassala adalah sebagaimana dikatakan Imam Ahmad rahimahullah, makna ghassala adalah maksudnya adalah menyetubuhi istri. Kita Fathul Bari nomor jilid 2 halaman 396. Meskipun mungkin lagi-lagi kita memang mungkin sedang sibuk atau sedang kondisi yang kita tidak bisa bersetubuh dengan istri kita di pagi hari Jumat, maka tidak masalah. Yang terpenting kita sebelum sholat Jumat bisa mandi jinabah. Nanti ada pembahasan mandi jinabah ini sunnah atau wajib. Kemudian saya mengingatkan lagi, di dua hadis ini kita disyariatkan kalau khutbah diam, tidak melakukan hal yang konyol,
mendengarkan khusyuk, fokus. Ya, seperti ketika kita menonton bola, fokus, gak ada namanya berisik, gak ada namanya ngobrol, apalagi ngantuk, gak ada, fokus. Biasanya semakin besarnya rasa butuh kita kepada amalan kita akan kerjakan, semakin antusias. Nah pertanyaannya, kalau kita suka ngantuk-ngantukan nih, udah mah kita nggak mengamalkan amal-amalan sunnah di hari Jumat, termasuk diantaranya berhubungan badan, tidak mandi jinabah, terus kita tidak merasa butuh dengan khutbah, tidak butuh dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh khatib. Ini suatu kerugian dan kecelakaan yang sangat ganda ini. Subhanallah. Kita berdoa kepada Allah yang sudah tahu ilmunya, semoga Allah berikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmunya, dan Allah jadikan ilmunya yang bermanfaat. Atau Imam An-Nawawi rahimahullah juga menjelaskan, jika seseorang meniatkan mandi jinabah atau mandi junub dan mandi Jumat digabungkan sekaligus, maka maksud tersebut dibolehkan. Sebagaimana yang disampaikan, jadi kalau kita berhubungan badan kemudian kita mandi, itu maksudnya adalah mandi jinabah dan mandi untuk sholat Jumat. Dan ini boleh selama amalan derajat amalan tersebut sama-sama sunnah, maka boleh digabungkan. Seperti halnya kita masuk masjid, kita meniatkan untuk sholat qobliyah. Misalkan kita contoh sholat subuh misalkan. Kita sholat qobliyah subuh, kita juga niatkan sebagai sholat tahiyatul masjid, kita juga niatkan sebagai sholat sunnah wudu misalkan. Boleh. Yang tidak boleh kalau amalan derajatnya berbeda. Wajib dan sunnah nggak bisa digabungkan. Begitu. Penjelasan Imam Nawawi bisa dilihat dalam kitab Al-Majmu' jilid 1 halaman 326. Kemudian Imam Abu At-Thayyib rahimahullah menjelaskan bahwa ada sebagian ulama yang mengartikan kata memandikan dengan menggauli istri. Karena ketika seorang suami melakukan hubungan intim, bersetubuh atau berjima dengan istrinya, berarti dia memandikan istrinya, membuat istrinya mandi, begitu maksudnya. Dengan melakukan hal seperti ini, sebelum berangkat sholat Jumat, seorang suami akan lebih bisa menekan syahwatnya dan menahan pandangannya ketika menuju masjid. Kitab Aulul Ma'bud jilid 2 halaman 8. Ini salah satu manfaat yang saya ingin sampaikan. Kalau seorang suami sudah terpuaskan syahwatnya, dia pergi keluar, itu tidak ada lagi namanya syahwat kepada wanita. Secantik apapun wanita di luar tidak akan dilirik. Kenapa? Kayak kalian sudah kenyang perutnya, di luar ketemu ayam geprek, ketemu mie ayam, bakso, nggak akan tertarik. Tapi kalau lapar, jangankan ayam geprek, nasi goreng pun tergoda. Dia jajanan SD, jajanan anak-anak pun tergoda karena lapar. Kalau kasusnya seorang suami keluar rumah, syahwatnya belum terpenuhi, musibah besar akan menimpa. Lihat wanita berjilbab tertarik, lihat wanita yang tidak berjilbab tertarik. La haula wala quwwata illa billah. Ini keluar masjid, keluar rumah, dalam kondisi sudah terpenuhi syahwatnya, sudah mandi, sudah berhias, sudah segar, sudah fresh, sudah harum. Biasanya atmosfernya beda. Nuansa hati beda. Pikiran beda, seger. Berangkat ke masjid itu semangat. Percaya diri. Saya mau fokus ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Coba deh rasakan. Dengan mengamalkan amalan ini, insya Allah kita akan merasakan nuansa yang berbeda ketika beribadah. Jangankan dalam beribadahnya, ketika menuju tempat ibadahnya pun merasakan sesuatu yang spesial. Ini di antara manfaat mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi sekali lagi saya mengatakan, waktu jima atau berhubungan badan dengan pasangan yang halal, yang disunahkan, yang berpahala adalah di pagi hari Jumat, bukan Kamis malam Jumat. Salah satu alasan lain berhubungan badan disunahkan pada pagi hari Jumat adalah agar suaminya bisa mandi jinabah sebelum berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Coba kalau kita meyakini adanya hubungan badan atau sunnah jima pada Kamis malam Jumat, kita mandi jinabah malam-malam, mau ngapain?
Ini diantara indahnya syariat. Syariat sudah Allah perintahkan, sudah Rasulullah contohkan, bukan hanya untuk diikuti, tapi untuk dirasakan manfaatnya. Sebagai catatan, untuk menambah pengetahuan tentang jima, maka silakan pemirsa bisa membaca artikel tadi yang sudah saya jelaskan tentang judulnya Manfaat Jima di halaman Facebook Abu Humairah Muhammad Fadli. Ketik saja atau enggak di Facebook Manfaat Jima Muhammad Fadli, ya, atau Khiyar TV, itu sudah insya Allah sudah muncul. Dan sebagai penutup, terkait tentang tadi banyak berdoa, yang termasuk amalan kelima yang kita bisa amalkan dalam hari Jumat, terkhusus di waktu mustajab, yakni yang kita rojikan adalah di akhir hari Jumat, di penghujung hari Jumat, yakni pada asar hingga menjelang maghrib. Para pemirsa juga bisa mempelajari tentang adab-adab berdoa, tentang waktu-waktu mustajab dalam berdoa, tempat-tempat mustajab dalam berdoa, lafaz-lafaz doa yang bisa kita baca. Silakan bisa baca juga artikel yang tersedia di halaman Facebook Abu Humairah Muhammad Fadli dengan judul Adab Berdoa. Ketik saja adab berdoa. Insya Allah di situ sudah saya jelaskan secara rinci, namun tidak terlalu panjang. Tapi khusus untuk artikel adab berdoa ini memang saya agak panjang artikel, tapi karena di situ saya tuangkan beberapa pengetahuan yang saya ketahui tentang adab-adab dalam berdoa. Semoga dengan adab-adab tersebut doa-doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, semoga dengan adab-adab di hari Jumat yang kita amalkan, hari Jumat yang kita lalui bermakna dan berpahala. Tentu lebih baik daripada pekan, bulan, dan tahun sebelumnya. Wafaqukumullah. Wa nafallahu bikumul ummah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab atau ke tema selanjutnya, bagian C tentang adab salat Jumat. Silakan bagi pemirsa yang baru mengikuti kajian ini bisa menyimak kajian-kajian sebelumnya agar bisa mengetahui amalan-amalan atau adab-adab di hari Jumat yang bisa diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.